Shalom jemaat yang terkasih, kita jumpa lagi di dalam Kompas Iman, konten pembinaan iman Hosana. Tema kali ini yang kita akan angkat adalah mengapa anak Tuhan yang saleh menderita. Untuk membahas tema yang menarik ini, kali ini saya Ming Kuang ditemani dengan rekan saya Izer. Dan narasumber kita pada sesi kali ini adalah Saya penginjil Agus ya. Shalom Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya? ya, semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Ya. Di sini telah ada beberapa pertanyaan yang kita akan diskusikan bersama-sama. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu bagaimana seharusnya kita memahami aksioma logis kehidupan bahwa orang yang hidup di dalam kebenaran itu akan mendapat berkat, sementara orang yang hidup di dalam kesalahan akan mendapatkan hukuman. Iya, terima kasih Pak Mingkuang ya Bapak Ibu semua. Kita semua sadar atau tidak sadar, kita semua itu hidup dengan aksioma logis yang seperti itu. Kalau saya berbuat yang baik, saya berbuat yang benar, tentunya saya akan mendapatkan hal yang baik kan? Tentunya hidup saya akan diberkati kalau dalam istilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saya benar, tentu hidup saya diberkati, itu wajar. Kalau saya berbuat salah, tentu saya mendapat hukuman dari Tuhan. Kita semua, sadar atau tidak, kita semua pasti percaya hal itu. Dan kita menjalani hidup berdasarkan pemikiran yang seperti itu. Itu logika yang kita jalani setiap hari. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, apakah fakta hidup selalu seperti itu? Wah, nampaknya enggak ya. Ternyata tidak. Ada mungkin orang yang korupsi, berbuat jahat, wah hidupnya sepertinya lebih makmur pastinya. Lebih makmur, lebih baik, lebih bersuka cita, bersenang-senang seakan-akan hidupnya tanpa ada hukuman. Bahkan ada orang-orang yang mungkin begitu jahatnya sebagai pemimpin mafia, mengedarkan narkoba, meracuni banyak orang, anak-anak muda. Tapi hidupnya kaya raya, punya rumah mewah di mana-mana, punya kapal pesiar, bahkan mungkin punya pesawat jet pribadi. Wah, tapi ada orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh baik, sungguh-sungguh benar. Menjalani hidup dengan sungguh-sungguh, bahkan dia mungkin seorang yang memberitakan Injil di suku-suku yang terabaikan. Tapi hidupnya penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Nah, bagaimana kita memahami hal ini? Maka itulah yang diserukan oleh Mazmur Asaf dalam Mazmurnya yang di pasal 73. Asaf itu berseru kepada Tuhan, Tuhan, untuk apa saya harus mempertahankan kesalehan saya jika setiap hari saya seakan-akan seperti kena tulah? Maka kalau kita melihat membaca dalam Mazmur 73 ini, kita melihat bahwa memang kita memahami aksioma itu harus dalam kerangka berpikir sampai pada kekekalan. Kalau kita hanya melihat dalam kejadian, dalam fakta fenomena dalam dunia ini, tentulah kita tidak bisa mendapatkan pemahaman yang benar. Tapi kita harus melihatnya bahwa tidak sekedar hidup di dalam dunia ini saja, tapi hidup setelah nanti kita meninggalkan dunia ini. Sampai pada kekekalan. Ketika Asaf menuliskan Mazmur 73 ini, maka akhirnya ketika dia bergumul, dia tahu. Ketika dia mulai sepertinya dia bergumul dengan ini, maka dia melihat bahwa mungkin dalam dunia dia hidup salah, hidupnya menderita, seakan-akan mereka yang hidup dalam kejahatan lebih senang. Tetapi ketika sampai pada akhirnya, ketika hari penghakiman Tuhan datang, maka Tuhan dengan keadilannya akan menyatakan bahwa mereka yang berbuat jahat, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang belum dilahirbarukan, mereka akan mendapatkan hukuman kekal. Tapi bagi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan dalam kasih Tuhan, akan tinggal bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Demikian mungkin. Ya, kalau seperti itu berarti menggambarkan apakah Allah sudah kehilangan kendali terhadap dunia yang penuh penderitaan ini, Pak Agus? Iya.
Pertanyaan sangat baik sekali. Apakah Tuhan itu sudah seakan-akan mengabaikan apa yang terjadi dalam dunia ini? Saya pikir tentu saja tidak. Bukti yang paling jelas adalah adanya Alkitab dan adanya gereja Tuhan yang bertahan sampai sekarang itu menjadi bukti nyata bahwa Allah tidak meninggalkan dunia ini. Allah tetap memegang kendali atas dunia ini. Kalau kita melihat sejarah gereja, ketika di abad awal-awal, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, orang-orang Kristen, para rasul mengalami penderitaan yang sangat berat. 12 murid Tuhan Yesus tidak ada yang hidupnya berakhir dengan nyaman. Kematiannya semua mengerikan. Petrus disalibkan terbalik. Andreas disalibkan X. Bartolomeus dikulitin hidup-hidup. Coba bisa dibayangkan Bapak Ibu, dikulitin hidup-hidup. Polikarpus murid Yohanes dibakar hidup-hidup di usianya yang 80 tahun lebih. Semua mengalami penderitaan. Mereka orang-orang saleh yang hidupnya sungguh-sungguh diberikan untuk Tuhan Yesus. Apakah Allah membiarkan mereka? Tentu saja tidak. Allah memberikan mereka iman yang teguh. Allah memberikan mereka hati yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan iman, pengharapan, kasih dalam Yesus. Itu menjadi bukti nyata bahwa Allah tetap memegang kendali. Bahkan sampai sekarang, ketika Alkitab berusaha untuk di bumi hanguskan, ketika Alkitab berusaha untuk disingkirkan, kebenaran Alkitab tetap ada. Ketika gereja Tuhan sudah mulai melenceng, Allah memanggil anak-anak Tuhan. John Calvin melakukan reformasi. Itu menjadi bukti nyata bahwa Allah tetap memegang kendali atas dunia ini. Demikian, Pak Ezer. Nah, wah, menarik sekali ya. Nah, tentu muncul pertanyaan dong. Lalu mengapa Allah yang Maha Kasih membiarkan penderitaan itu terjadi terhadap orang-orang percaya yang kita anggap saleh tersebut? Iya, pertanyaan sangat menarik sekali, Pak Mimpong ya. Kita seringkali berpikir kalau Allah Maha Kasih, tentunya Allah itu tidak membiarkan anak-anak Tuhan menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin itulah yang kita pikirkan saat ini. Kita merasa kalau misalnya, kalau saya sebagai anak Tuhan, tentunya Tuhan akan melindungi saya dari segala macam penderitaan. Tuhan akan menolong saya untuk saya terhindar dari segala macam penderitaan, bahkan mungkin terhindar dari sakit penyakit. Kalau Allah Maha Kasih, tentunya itu yang Allah lakukan. Tapi kalau kita lihat fakta kehidupan, banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya saleh mengalami penderitaan. Bagaimana kita maunya? Mengapa hal itu jadi? Apakah Allah tidak mengasihi? Tentu saja tidak. Kita menjalani hidup seringkali hanya melihat Allah itu sebagai Allah Maha Kasih. Tapi kita melupakan Allah itu Maha Adil, Allah itu berdaulat, Allah itu berkuasa. Mengapa Allah mengizinkan, Allah yang Maha Kasih mengizinkan anak-anak Tuhan yang saleh mengalami penderitaan? Karena penderitaan menyadarkan setiap manusia, termasuk anak-anak Tuhan, bahwa kita hidup dalam dunia yang berdosa, dan kita jugalah adalah orang yang berdosa. Sebaik-baiknya kita, sesaleh-salehnya seorang anak Tuhan, tidak mungkin dia hidup tanpa dosa. Tidak mungkin dia dilahirkan tanpa dosa. Tidak mungkin punya kecenderungan untuk tidak berbuat dosa. Kita semua orang berdosa yang membutuhkan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Penderitaan, kesulitan hidup itu menjadi megafon Allah yang menyerukan kepada dunia ini bahwa manusia sudah berdosa dan membutuhkan anugerah belas kasihan Tuhan. Kalau kita semua hidup tanpa penderitaan, padahal kita berdosa, apa yang terjadi? Kita pasti sedang berkata kepada Tuhan, saya sudah tidak membutuhkan Engkau lagi Tuhan. Saya bisa hidup dengan kekuatan saya sendiri. Saya bisa hidup dengan mengandalkan kemampuan saya sendiri. Tapi penderitaan membuat kita sadar kita manusia berdosa yang membutuhkan anugerah dan belas kasihan Tuhan. Itu
alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa Allah yang Maha Kasih mengizinkan penderitaan? Karena penderitaan menjadi alat di tangan Tuhan, memproses kita semakin serupa dengan Kristus. Seorang penulis buku bernama Rick Warren, dia menuliskan suatu hal yang menarik ya. Jika Allah Bapa mengizinkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mengalami penderitaan yang sangat keji, sangat berat, sangat tragis, sampai mati di kayu salib meskipun dia tidak bersalah. Yesus anak tunggal Allah tidak bersalah, menderita sampai mati di kayu salib. Maka kita semua yang dari orang berdosa diangkat menjadi anak-anak Allah. Secara wajar tentulah kita pasti mengalami penderitaan. Dan penderitaan kita tidak pernah dialami seberat Yesus menderita sampai mati di kayu salib. Dan penderitaan menolong kita untuk kita diubahkan semakin serupa dengan Yesus. Kita orang berdosa, kita memang sudah diangkat jadi anak Tuhan, kita sudah dikuduskan. Kita sudah di mata Tuhan, kita sudah disebut sebagai orang kudus. Tapi faktanya, kita masih hidup dalam kedagingan. Kita masih mudah untuk jatuh dalam dosa. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh? Buah roh, Bapak Ibu, Bapak-bapak Ibu semua, Pak Eser dan Pak Mingpo. Ada yang ingat buah roh apa saja? Kasih, Kesabaran. sukacita, kesabaran, Kelemah lembutan. lembutan, penguasaan diri. Kapan kita belajar untuk menjadi sabar? Pada saat segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan? Tentu tidak. Kita belajar sabar saat jalanan macet. Kita belajar sabar saat kita mungkin menghadapi orang-orang yang sulit. Kita belajar sabar saat mungkin kita harus menghadapi bencana yang tidak mudah. Dan sebagai anak Tuhan, Tuhan memproses kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Sehingga ketika kita semakin serupa dengan Yesus, anugerah Tuhan sedang mempersiapkan kita sebagai orang pilihan Tuhan untuk kita tinggal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Bagaimana jadinya kalau kita sudah sebagai anak Tuhan, kita tidak serupa dengan Kristus? Mana mungkin kita bisa tinggal bersama dengan Kristus ketika kita terus-menerus hidup kita, karakter kita, hati kita, pikiran kita tidak serupa dengan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Pak Isra, Pak Mingpo. Dari penjelasan tadi mungkin sebenarnya ya tujuan Allah menciptakan penderitaan bagi orang-orang percaya, khususnya orang-orang yang hidupnya saleh, hidupnya benar. Itu apa sih Pak Agus? Tujuan utamanya adalah, seperti tadi saya sampaikan, tujuan utamanya adalah menjadikan kita semua bisa diubahkan, bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bergumul dengan penderitaan dalam kehidupan kita, kita bergumul dengan masalah-masalah kita setiap hari, biarlah kita memiliki respon yang seperti yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Roma 28 ayat 28 dengan jelas menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu berarti dalam hal yang baik maupun dalam hal yang tidak baik, dalam hal yang buruk maupun hal yang baik. Semua tujuan Allah untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Penderitaan membuat kita akhirnya kita menyadari kita orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Penderitaan membuat kita sadar bahwa kita sungguh-sungguh butuh anugerah Tuhan, karena tanpa anugerah Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mungkin melewati proses yang panjang akhirnya kita menyadari bahwa disitulah ada kebaikan Tuhan.
ada kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan. Bangsa Israel kalau kita lihat ya. Bangsa Israel ketika dia dibebaskan sebagai bangsa pilihan Tuhan, dibebaskan dari penjajahan Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian Tuhan. Yang jaraknya harusnya bisa ditempuh dalam waktu 40 hari. 40 hari sudah bisa selesai kan perjalanan itu. Para pengintai itu hanya butuh waktu 40 hari untuk sampai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tapi Tuhan membuat bangsa Israel 40 tahun berputar-putar di padang gurun dengan segala macam pergumulan penderitaan yang dialami. Buat apa? Untuk apa? Supaya bangsa Israel mengerti arti kasih karunia Tuhan. Di dalam kitab Ulangan, Musa menuliskan, Ulangan pasal 8, Musa menuliskan demikian. Tuhan itu mengajari orang-orang Israel seperti seorang bapa yang sedang mengajar anaknya, menuntun anaknya belajar berjalan. Memapah anaknya seperti seorang anak yang belajar berjalan. 40 tahun Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel mengerti arti kasih karunia Tuhan, arti kebaikan Tuhan, dan percaya penuh kepada kasih karunia Tuhan. Tapi ironisnya, berapa orang yang sampai ke tanah perjanjian yang sungguh-sungguh mengerti arti kasih karunia Tuhan, mengerti kebaikan Tuhan dalam penderitaan? Hanya 2 orang, hanya Kaleb dan Yosua yang mengerti sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Itulah iman yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita semua dalam dunia yang sementara ini, kita pasti menghadapi masalah. Mungkin masalah kita tidak seberat yang dialami Yesus Kristus. Masalah kita tidak seberat yang dialami oleh para rasul. Masalah kita tidak seberat yang dialami oleh orang-orang saleh dalam sejarah gereja. Tapi biarlah kita, dalam pergumulan kita akhirnya memahami arti kasih karunia Tuhan. Kita mengalami kasih Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Itulah tujuan Tuhan bentuk kita. Demikian. Ya, menarik sekali diskusi kita tentang memahami penderitaan begitu bagi orang-orang saleh atau orang-orang benar. Tapi waktu kita terbatas, sebenarnya masih banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, tetapi karena keterbatasan waktu. Ya, kalau boleh saya simpulkan sedikit bahwa dosa seringkali membawa kita ke dalam penderitaan. Ya, mungkin di antara penonton Kompas Iman banyak yang mengalami penderitaan yang tidak kunjung usai begitu. Tetapi bukan tanyakan kenapa Tuhan, saya padahal sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan, tetapi mintalah kekuatan kepada Tuhan. Karena penderitaan yang kita alami tentu akan mendatangkan kebaikan, begitu Pak Agus ya. Dan tentunya tetap semangat dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel GKI Hosana untuk konten-konten yang memberikan inspiratif seputar tema-tema yang fenomenal atau isu-isu yang membahas isu-isu kekristenan begitu ya. Saya Ezer undur diri dan rekan saya Ming Kuang, juga narasumber Ya, kita. saya Penginjil Agus, terima kasih. Ya, sampai jumpa di edisi Kompas Iman mendatang. Bye-bye, Tuhan berkati.